Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat saya, ketemu lagi sama Mang Kids nih. Mang Kids sama siapa? Lihat aja di tabnya ada. Hari ini Mang Kids kedatangan Bapak Kadis Jager Haji kita. Oke. Kembali lagi sobat saya di podcast Papatong, Patani Pemerintah Jeung Inohong. Jadi Bapak, terima kasih Pak Patani hari ini udah meluangkan. Sobat saya udah kangen nih Papatong. Jadi Bapak sebelumnya ini mah nih ya, pagi-pagi banyak banget Pak yang nanya. Bahkan saya juga waktu kecil sepedahan ke sini tuh kirain cuma jagal Pak. Ternyata di sini tuh ada kantor pemerintahannya juga ya Pak. Boleh dikasih tahu nih buat sobat saya yang nggak tahu Pak, di sini tuh kantor tuh ada bidang apa aja atau ada apa aja mungkin Pak, boleh silakan. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat saya. Yang pertama, ini Papatong sudah lama nih. Sudah lama ya. Baru muncul lagi, ada setahun lebih mungkin ya. Jadi Papatong ini podcast yang DKPP munculkan untuk mempertemukan kita, pemerintah, kemudian para petani, karena garapan kita petani. Petani ya. Petani, ya. Kemudian para Inohong. Inohong tuh ya yang dia punya pengetahuan, yang punya kekuasaan, yang punya punya ilmu lah begitulah, untuk bisa bicara sama-sama tentang pangan pertanian. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini kita muncul lagi, bisa terus lagi karena banyak hal yang bisa dibicarakan. Tadi jadi di sini ini namanya Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tapi sebetulnya tadi seperti yang ditanyakan, jadi ini tuh sebetulnya sampai sekarang ini menjadi bagian dari bangunan atau gedung rumah potong hewan atau pajagalan tadi ya. Jagal, kalau orang Sunda mah dulu jagal. Kenapa orang Sunda tahu dan orang lama tahu? Karena ini sejarah. Ini dibangun 1928 dan 1935 itu baru dioperasikan sebagai rumah potong hewan yang menyediakan daging hewan khususnya sapi untuk kepentingan atau konsumsi para sekutu Jerman lah katanya, yang ada di Priok. Yang ada di Priok. Jauh. Makanya walaupun jauh, di sini akses kereta api begitu dekat, malah ke kantor kita nih. Jadi dulu tuh motongnya di sini, dibawa ke Jakarta, ke Priok cepat. Nah, dengan perkembangannya sampai hari ini, gedung ini sebagian karena tidak beroperasi secara utuh untuk pajagalan atau rumah potong hewan, jadi masih banyak bagian-bagian bangunan yang kosong lah, tidak termanfaatkan. Kita gunakan sebagai tempat pemerintahan, khususnya untuk dinas pertanian lah dulu, dinas pangan pertanian, karena hewan itu menjadi salah satu bagian dari pertanian. Makanya sekarang ini berfungsi, selain masih tetap sebagai rumah potong hewan atau pajagalan, plus berfungsi juga sebagai bagian dari kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kantor ya Pak. Jadi saya juga Pak tadi lihat ada beberapa bangunan yang kayaknya ini mah dari dulu nggak ada yang dirubah ya Pak? Iya, itu justru menariknya. Seperti di sini hari ini kita ada di ruangan, sekarang kita jadikan dapur atau tempat pertemuan karyawan kita, tempat kumpul, tempat makan, sekaligus kita untuk mempresentasikan atau memperlihatkan tentang sejarah. Kita punya program nih, program yang cukup fenomenal karena bertahan cukup lama, kemudian banyak diminati bahkan oleh dunia, yaitu program Buruan Sae. Dan ruangan ini kita jadikan semacam memorial sejarah Buruan Sae. Makanya kalau dilihat lingkungannya, dan yang uniknya ini kita pertahankan karena ini bangunan ini bagian dari rumah potong hewan yang tidak termanfaatkan. Kita manfaatkan untuk ruangan pertemuan, ruangan santai, sekedar bertemu, seperti layaknya sebuah kafe gitu ya. Termasuk sejarah Buruan Sae, dan ini unik dan banyak lagi di sini bangunan-bangunan yang kita pertahankan. Tapi masih berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang tentunya nyaman. Nyaman lah ya. Jadi sobat saya semua yang ada dimanapun, kita nongs di sini bisa ya Pak, nongkrong ya Pak. Iya. Ya Pak,
sekarang kita mengerucut nih Pak ke apa ya mungkin yang terjadi di luar sana yang lagi hangat-hangatnya nih Pak. Jadi tentang populasi hewan nih Pak. Jadi ini mah menurut Bapak bagaimana Pak situasi populasi khususnya hewan liar Pak saat ini Pak di Kota Bandung? Ya, jadi mungkin sebagian ada yang belum tahu nih, Ya. Dinas Pertanian, kalau sekarang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oke. Jadi tidak hanya ngurus masalah pangan pertanian, tapi juga salah satunya, dan ini menjadi penting kalau di Kota Bandung, bagaimana memastikan kesehatan keamanan hewan. Ya. Selain hewan ternak, hewan untuk dikonsumsi, sapi dan sebagainya gitu, juga ada hewan piaraan. Hewan peliharaan. Hewan piaraan salah satunya kucing. Kucing, Jadi oke. kenapa ini menjadi bagian? Karena kesehatan hewan itu menjadi bagian dari kesehatan manusia. Bahkan kesejahteraan manusia itu sangat ditentukan oleh hewan. Oke. Nah, kondisi di Kota Bandung saat ini ya karena kota mungkin ya. Jadi kita banyak ditinggali atau betah untuk kucing-kucing liar. Ya. Di Kota Bandung tuh bahkan buat sebagian orang mah Bandung menjadi tempat pamicenan kucing. Tah, sobat saya. Ya. Pamicinan kucing. Sehingga tanpa kita sadari pertumbuhan kucing liar itu begitu tinggi populasinya di Kota Bandung tuh. Nah, kalau kita ngitung kemarin tahun 2022 atas dasar perhitungan mungkin juga tidak akademis, tapi Ya. kita anggap satu RW itu ada populasi 10 ekor saja kucing. RW 10 Itu ekor. tidak kurang dalam setahun itu populasi kucing liar di Kota Bandung itu ada sekitar 15 ribuan. Oh, 15. 15.000, bayangan apa? Ini juga kenapa kita pendekatannya ke RW, karena memang banyak laporan kita menerima dari RW-RW ini Ya. bahwa di lingkungannya banyak ditemukan kucing liar yang tidak diketahui pemiliknya, tidak diketahui apa keberadaannya, itu ujuk-ujuk ayah begitu ya. Ya betul Nah Pak. itu kalau ujungnya ini besar. Nah ini tentunya harus dikendalikan. Oh, Dikendalikan ya salah satunya kita turun ke lapang lah. nah berarti ini mah nyambung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kenapa apa sih pentingnya pengendalian hewan atau kucing liar ini Pak? Nah, iya. Kalau kucing, jadi ini salah satu kucing liar memang yang menjadi karena tadi tidak berpemilik, Ya. kemudian hidupnya bebas, Bebas. sehingga mungkin pergaulan aja bebas. Wah, sobat saya awas, ulah siga kucing. Jika ucing gering gitu. Jadi karena tidak terbatas, tidak terkontrol itu akhirnya populasi mudah dan bisa dibayangkan kucing itu seperti berit ya. Jadi sekali beranak itu bisa 3, bisa 5 itu dan 1 tahun itu bisa 2 kali. Oh, nyambung lagi nih Pak nih tentang populasi yang jadi dampak nih Pak, dampak dari populasi kucing liar yang tidak bisa dikendalikan. Ya, yang pertama ini kucing liar ini bisa menjadi perantara penyakit ke hewan. Ada yang istilah kita tuh penyakit zoonosis. Penyakit yang disebabkan atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Sebaliknya. Dan itu dampaknya besar karena tadi bisa mengakibatkan manusia menjadi sakit. Dan salah satu perantaranya itu, salah satunya itu kucing liar tadi karena tidak terkontrol. Kesehatannya tidak terkontrol, kehidupannya tidak terawat gitu. Jadi rentan terhadap penyakit lah. Ya. Termasuk rentan terhadap jumlah populasi tadi karena hantem beranak gitu lah gitu ya, kameramen hati-hati gitu. Jadi hantem beranak gitu sehingga dan akibatnya apa selain penyakit ini tentunya mengganggu lingkungan, apalagi ini perkotaan penduduk padat ya, mengganggu antar rumah begitu ya. Saya beberapa kali mendapatkan keluhan nih, mungkin masyarakat yang komplain karena tiba-tiba kucing tetangga nanti masuk atau kucing tidak tahu masuk ke rumah, lah di rumah atau nggak ganggu peralatan rumah begitu ya, menyimpan kotor dan sebagainya. Tentunya ini sangat mengganggu apalagi bagi warga atau orang yang agak kurang menyayangi. Sering ini ada konflik
ribut antar tetangga Ya. ada ucing. Urang nu dipanggil ya padahal nu ribut saha nu dipanggil. Itu salah satunya. Tapi yang besar itu dampak tadi populasi dan penyebaran penyakit. Ya. Dan penyakit dari hewan itu sudah banyak. Ada yang namanya mungkin sekarang sering flu burung. Flu burung itu dari hewan. Yang kemarin tuh yang terakhir itu apa? Yang penyakit yang kemarin tuh yang Popcorn, bukan? popcorn makan. Eta naon tahun 2022 teh? Bukan PM kan naon eta anu eta kamari urang teh lockdown teh naon? Oh, pandemi corona, covid. Covid, sampai kapoho. Sampai lupa. Covid, begitu ya. Okay. Corona itu tuh dari hewan. Asalnya dari hewan. Ya. Namanya hewan penular penyakit gitu ya. HPR ada itu. HPR. Hewan penular rabies. Dan salah satunya itu dari hewan-hewan liar kucing tadi, sehingga perlu dikendalikan karena jumlahnya tidak dapat dikontrol. Dan satu lagi mungkin ini kalau dulu penambahan jumlah tuh ada kebijakan boleh eliminasi istilahnya. Eliminasi itu dimatikan. Kalau bahasa ininya punten dibunuh mungkin ya begitu ya. Tapi kebijakan itu sudah lama dihapus, jadi tidak boleh karena tidak berperi ke ucingan mungkin ya. Siap. Jadi mulai sekarang harus tetap dipelihara, makanya salah satunya kita ini beri vaksin, bahkan sekarang ada program sterilisasi kastrasi. Oke, nah penasaran ya. Jadi Bapak, kita karena banyak iklan nih yang masuk Pak ya. Jadi kita istirahat dulu. Yang mau ngopi, yang mau popoe dulu ini jangan kemana-mana. Oke, kita iklan dulu Pak. Siap. Oke, sobat saya, iklan tadi udah lewat. Yang lewat biarlah ngalangkung ya kita. Jadi Bapak nyambung nih. Kedua nih Pak, mengenai sterilisasi tadi nih sebelum iklan nih Bapak, apa saja sih Pak langkah konkret nih yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan Pemkot Bandung, khususnya DKPP Kota Bandung, tentang ini Pak mengendalikan populasi kucing yang tadi kita bahas? Iya, tadi karena sekarang ini tidak ada kebijakan untuk eliminasi, sehingga yang kita lakukan dan ini sesuai dengan regulasi. Jadi bagaimana kita populasi itu dikendalikan melalui yang namanya program kastrasi sterilisasi. Maksudnya kenaonnya di etana lah si eksekusinya gitulah. Kelamin jantan, lamun jantan supaya ke gitu naon? Enggak, ya begitu ya, enggak numpakan gitu, terus si betinanya gitu. Jadi program itu yang kita lakukan. Dan untuk tahun ini DKPP mentargetkan sampai akhir tahun nanti, sampai Desember itu ada 1.000 kucing dia. 1.000 kucing. Itu yang dilakukan oleh kita. Iya. Terus yang unik juga, DKPP itu punya klinik hewan juga. Oh iya. Klinik hewan. Di mana Pak klinik hewannya? Klinik hewan kalau di Bandung ini alamatnya di Pelindung Hewan. Pelindung Hewan. Itu mungkin satu-satunya loh dinas pemerintah yang punya klinik hewan. Sehingga banyak terlupakan ya oleh kita sendiri. Padahal layanannya keren itu, memberikan tadi layanan kesehatan untuk hewan dan dilakukan secara gratis kan. Gratis untuk warga Kota Bandung, khususnya yang miskin tadi. Nah, klinik hewan pun sama melakukan sekarang serentak, selain melakukan layanan rutin keseharian, juga melakukan program kastrasi sterilisasi sekarang untuk warga Kota Bandung. Nah, tujuannya tadi untuk mengendalikan populasi. Cuma yang unik, sterilisasi ini karena dilakukan ke kucing-kucing liar, jadi kita, teman-teman kita nih di DKPP ya harus melakukan pengejaran atau penangkapan dulu terhadap, kalau bahasa Belgianya penewakan ya Pak ya? Penewakan. Begitu sahabat saya. Jadi akhirnya ya program kucing-kucingan jeung ucing dia kayak itu. Ucing-ucingan jeung ucing. Jadi maaf Pak Motong, ini nyambung banget ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi sterilisasi secara gratis ya. Jadi siapa saja Pak yang bisa mengikuti, semua masyarakat atau? Nah, yang sekarang karena kita terbatas, kemudian kita fokuskan kepada wilayah-wilayah RW yang dinyatakan populasinya tinggi berdasarkan laporan gitu. Kita baru menyasar ke 17 kelurahan.
di Kota Bandung. Tapi itu pun bisa berkembang berdasarkan laporan yang masuk, termasuk berdasarkan kapasitas obat, vaksin, dan itu yang kita punya Yang gitu kita tadi 1000. Nah, kita sedang menyisir ini sesuai jadwal, termasuk hari ini ya. Nanti habis ini kita juga akan langsung ke lapang nangkepin ucing di daerah jalan sekitar Jalan Sukabumi ya. Oh, hari ini Jalan Sukabumi. Perkantoran gitu, jaga PKK itu. Ya. Kita akan nangkep. Yang unik nangkepnya nih, karena tidak semua dia namanya kucing liar, kucing gering gitu ya, hese nangkepnya gitu. Jadi teman-teman bisa sehari 2 hari hanya untuk nangkep kucing. Setelah ditangkap, diistirahatkan dulu dan diperiksa kesehatannya. Kalau kondisinya sakit, kita berikan pengobatan termasuk vaksin. Kalau layak dia di steril, lakukan sterilisasi dan kastrasi. Itu gratis. Jadi sistemnya istilah kita tuh door to door. Kita masuk ke RW, ke wilayah, ngejemput gitu. Ada juga yang memang masyarakat sudah sadar nih, mereka memelihara hewan tadi kucing liar itu dipelihara ada juga. Ada yang kucing liar itu secara sadar juga masyarakat ikut menangkap. Sehingga memudahkan kita datang untuk melakukan pemeriksaan sterilisasi. Jadi bareng-bareng gitu ya masyarakat. Nah, ini kita akan lakukan terus sampai akhir Desember, termasuk tadi di klinik hewan. Nah, ini salah satu upaya tadi mencegah populasi. Apalagi setelah disterilisasi mah teu anakan wae lah. Nah, eta antem we anakan kayaknya aya nu ngayeulkeun naon teh anu ngarawat eueuh kitu nya. Nah, eta nu penting. Jadi mudah-mudahan, dan ini memang perlu kolaborasi, perlu bantuan. Kita pun sebetulnya rada riweuhnya menyediakan, melaksanakan ini secara gratis karena tergantung kapasitas kemampuan kita. Selain SDM juga ya tentunya pembiayaan dan lain-lain. Makanya kolaborasi, bantuan, support dari berbagai pihak, komunitas hewan gitu ya, yang sekarang juga banyak bantu gitu, itu juga sangat support, sangat bantu. Nih sebelum ke pertanyaan selanjutnya Pak, kan ini namanya kafe. Kurang Abdul atau ya nggak mesin kopi Pak ya. Barista. Ini guys. Nah, ini sobat saya barista kesini ternyata. Dan ini drummer ini kayak barista rada beda ya Pak. Sobat saya pengen tahu nih, drummer juga. Bentar, yang mau mengkisahnya kan kalau vokalis, gitaris, sulingis. Nah, pemain drummer lain drumis. Enggak, yang itu drummer. Kalau drumis mah itu harus pakai gamis ibu-ibu. Bentar, bapak aja, hamba mana nih? Oh, ada sobat saya. Ini buat hamba nih. Siap, terima kasih barista. Terima kasih. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih sebelum kayaknya bakal ada iklan lagi nih sobat saya. Iklannya banyak, alhamdulillah ya iklan terakhir nih sebelum segmen 2 ditutup. Jadi yang mau Mangkits ini mewakili sobat saya, seberapa efektif Pak program sterilisasi ini untuk ya tadi mengendalikan populasi teh apa? Ya ini salah satu upaya kan ya. Efektif tidak efektif, saya pikir ini upaya yang bagus lah yang bisa dilakukan sementara ini ya. Ya yang ke depan sih upaya itu harus dikembalikan kepada kita masyarakat warga yang tadi yang mencintai ternak kucing misalnya, ikut juga membantu memelihara, memberikan penghidupan yang layak gitu ya. Betul. Karena kucing hewan sama seperti manusia, perlu ada lingkungan hidup, ada tempat berteduh, makan yang cukup, termasuk tadi kesehatan yang rutin itu ada. Nah, ini yang justru ke depan itu perlu, sehingga sama-sama semua bisa ikut menjaga, termasuk mengendalikan tadi. Dan kita dari pemerintah Kota Bandung, dinas khususnya akan terus melakukan ini sekemampuan kita menjaga supaya populasi ini tetap terjaga. Kesehatan hewan terjaga, dan yang unik kesehatan manusia juga bisa terjaga lah, itu juga ya. Siap, jadi betul ya sobat saya, jangan hanya kasarnya mah nembelehkeun ke pemerintah, kita juga harus sadar maraban di kandangan ya. Mau ada iklan lagi nih yang lewat, jadi kita mau ngopi dulu. Ini nih iklan mana nih? Ini juga kiriman dari uniknya di kafe itu. Jadi ini tempat pertemuan juga teman-teman kelompok buruan saya kan. Kadang-kadang kelompok buruan saya kesini selain untuk sekedar berdiskusi, ngobrol,
mereka banyak membawa produk-produk olahannya. Oh, oke. Kadang-kadang olahan plus ya, seperti ini bukan olahan, ini mah oleh-oleh. Oleh-oleh. Jadi ke sini tuh silaturahmi kita panjang, makanan juga jadi. Nah. Tapi jangan dikira ruangan seperti ini, di sini kita bisa menghasilkan apa ya, ide pemikiran yang kadang-kadang di luar yang kita rencanakan gitu, dan itu bisa menjadi keren. Ya. Bisa menambah apa kreasi, inovasi, dan yang pasti bisa menambah kinerja kita dinas. Oke, benar. Jadi jangan terlalu lama duduk di kantor ya Pak. Nah, Jalan-jalan Pak. ODGJ-nya jalan-jalan sehat. Iklan dulu Pak, tos dulu ini Pak. siap. Iklan dulu sobat saya. Ya, Pak kita lanjut ya. Oke, sobat saya. Ngopinya gimana? Udah, popoyan udah di poe. Oke, kita lanjut ke ini Pak, segmen terakhir nih Pak. Kita nggak kerasa nih udah ada 12 hari kita podcast. Penutup nih Habis Pak. setengah nih kali. Asli ini dari segini sobat saya. Jadi kita lanjut Pak. Jadi tadi kan Bapak udah benar-benar ya menjelaskan, memberi pemahaman kepada ya khususnya buat masyarakat nih, kita ya pemahaman tentang sterilisasi, tentang populasi kucing liar gitu ya Pak. Ini mah Mangkis mewakili sobat saya semua. Tolong tanyain dong ke Pak Kadis gitu. Ini mah pertanyaan sebetulnya setiap Bapak diundang podcast nih, atau misalnya diundang ke mungkin ke tempat-tempat pertemuan petinggi atau gimana, sebetulnya satu pertanyaan apa sih yang pengen banget saya tuh pengen loh ditanya ini gitu. Apa Pak sebetulnya ini mah? Apa ya? Banyak tuh karena unik di Ya. kita tuh pekerjaannya. Unik, terus angges gitu. Hiji gawe beres aya gitu. Karena unik, karena dari sisi kedinasan kita tuh satu-satunya dinas yang memegang ada 3 urusan ruang lingkupnya tuh. 3 urusan Pemerintahan, dan itu hampir relatif jarang dinas lain Ya. yang memegang. Biasa satu dinas itu satu urusan satu dinas. Ya. Kita itu 3 urusan pangan juga panjang upami dirinci mawar. Terus urusan pertanian di dalam nanti ayat peternakan, kemudian terakhir urusan perikanan. Sehingga di sini mah struktur organisasi nanti gemuk. Ya karena tadi ruang lingkup. Ya, ruang lingkup. Sampai saking ngan hiji-hijina di kota Bandung tadi masyarakat ribut gara-gara ucing kadieu laporan teh. Eta. Aya nu kamari mah laporan monyet bari ningali kadieu. Monyet ya, monyet Pak gimana? Monyet kabur komplain teh kadieu. Waduh, saudara. Gitu nya baheula mah aya oray naon ge nya ayeuna ada teman-teman di SKP. Bentar Pak, punten. Rumah tangga ayo tuh Pak, rumah tangga jangan sampai ya, Pak, jangan sampai. Jadi begitu banyak. Jadi kalau ditanya apa ya? Ada satu sebenarnya. Kita tuh punya tadi dari awal kita menyebut tadi ada buruan saya. Jadi kita punya program urban farming terintegrasi Kota Bandung tuh buruan saya. Ya. Pekerjaannya siga anyang-anyangan gitu nya, hanya pepelakan di pekarangan Kota Bandung mah. Pekarangan nggak punya lahan gitu ya, lahan sempit, kadang-kadang disuruh nanam gue di mana tuh nggak punya lahan, justru uniknya di situ. Lahan tidak punya lahan tadi masyarakat kota jauh dari ya, tapi ditumbuhkan semangatnya untuk mau bertanam. Muncullah buruan saya yang tadi anyang-anyangan heureuyan, tapi yang saya jadi sok agak merinding. Sama Pak? Buruan saya ini ternyata tina awalnya heureuyan, sekarang menjadi sebuah inisiatif pembangunan ketahanan pangan yang diakui dunia. Dunia itu melalui Milan Urban Food Policy Pact. Ya, ada organisasi dunia, kumpulan kota-kota dunia yang peduli terhadap pangan berkelanjutan. Itu ada 360 lebih kota dunia. Salah satunya mengapresiasi buruan saya yang tadi heureuyan gitu kan. Di dunia sana sudah banyak kita apresiasi, termasuk apresiasi Turil mendapatkan penghargaan. Kemudian 2 bulan ke depan insya Allah kita juga diundang
ke Milan, Itali untuk mempresentasikan guruan Guruan saya. Coba bayangkan. Wah, keren. Itu yang ingin juga saya diketahui begitu ya, bahwa upaya kita dilakukan dengan cara semangat, kebersamaan, ternyata menghasilkan sesuatu banget lah begitu ya. Eta. Nu kedua, nah iya ya, Ya. mungkin juga banyak tidak ketahui. Di sini tuh kan tadi Pajagalan ya, rumah potong hewan. Ya, Pak Jagalan. Nah, rumah potong hewan tuh kerjanya tuh mulai dari malam, maghrib, isya lah, sampai ke subuh. Oh, Nah, jadi ini banyak juga mungkin yang kita nggak ketahui. tidur? Iya. Kita mah pulangnya nu Ya. gawe gitunya maghrib paling diganti kuno motong. Nah, di tempat pemotongan tuh ada teman-teman yang di situ ada dokter hewan. Dokter Kemudian ada paramedik atau apa ya yang mengawal secara teknis yang memastikan hewan itu sehat, aman dan bisa berlanjut. Ya. Nah itu jagaannya teh sapeting jeput sampai ke subuh. Sampai subuh. Karena tadi ngawal, melihat gitu, menyaksikan termasuk memeriksa hewan nu dipotong teh. Dah hewannya teh dihayangnya dipotong teh peting Malam. menjelang ke subuh. Jadi gawe teh gawe kalong gitu. Kalong gitu ya, Pak. Banyak teman-teman kita yang kita tidak tahu gitu, sementara Ya, ya. kita pulang istirahat mereka bekerja sampai pagi. Ini setiap hari nih bekerja begitu tuh, bayangkan. Demi memastikan Nah. daging yang kita konsumsi gitu Aman. aman. Dan kenyataannya memang di Kota Bandung alhamdulillah jarang terjadi ada khususnya daging misalnya yang Ya, disinyalir itu. Bisa dijamin lah kalau dipotong di rumah potong hewan tuh Pasti pasti. aman ya. Jadi itu pekerjaannya begitu berat, resikonya juga tinggi, Ya. termasuk resiko terhadap kesehatan. Oke. Itu juga yang saya ingin ingin kadang-kadang ketahui. Termasuk yang kedua, dulu pernah ada isu misalnya ada pegawai atau ada masyarakat yang membersihkan sampah drainase sampai masuk ke Sampai gorong-gorong, gorong-gorong ya. sampai mendapatkan penghargaan dulu dan rame gitu. Iya, iya. Saya kadang-kadang sedih nih Kak, Bangke. Kunaon, karena di kita mah pekerjaan seperti itu tuh pekerjaan sehari-hari. Sehari-hari. Jadi teman-teman yang membersihkan gorong-gorong, dan di sini gorong-gorongnya keren, gorong-gorong bekas limbah sapi, lebih wangi, lebih harum dibanding dengan yang lain. Dan itu ngebersihkan itu masuk karena di kita ini kan bangunan Belanda. Oh iya. Bangunan dulu gitu, jadi Heritage. bentuk gorong-gorong itu masih kene, Masih wah itulah unik ya. lah. Jadi nggak bersihkannya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering harus masuk dan nyelam gitunya, dan nyelamnya tadi tinu cai eta. Nah ini juga mungkin banyak yang tidak Banyak terekspos yang- ya. Nah itu juga pekerjaan yang terakhir ya tadilah pekerjaan di kita mah teureun-eureun Nah, itu. dan melayani semua warga. Tapi kita akan merasa senang kalau warga masyarakat juga ikut merespon, ikut bahagia, ikut gembira, itu saja. Oke. Siap, tidak terasa kita di penghujung podcast ya, Bapak Tong. Jadi Bapak terima kasih. Siap. Mohon maaf nih, kayaknya Bapak beres podcast ini langsung beberebetan lagi ya. Beberebetan, Jadi ucing-ucingan yang ucing. ucing-ucingan. Jadi coba Pak, sekali lagi terima Siap. kasih. Bapak sehat selalu, sobat saya. Jangan lupa nih ya, kalau sobat saya merasa video atau podcast ini menarik, di like, di share juga ke tetangga ya Pak ya, ke siapapun, grup WA, grup Ya. SMP, semua grup madrasah apapun. Di subscribe YouTube kita, IG kita di follow bdg.pangan. Jangan lupa. Terakhir nih Pak, sekarang hari apa? Kameramen sekarang hari apa? Selasa. Jadi Pak, Selasa itu selesaikan ulah asa-asa, selesaikan tanpa sisa. Jadi apapun kegiatan hari ini selesaikan. Mau yang apa, menanam apa, nganggur juga selesaikan dengan asa-asa. Ya Pak, semoga sehat selalu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Barista.